Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Bangka Pos. Berjumpa lagi dengan saya Rizky di Dialog Ruang Tengah. Nah, seperti yang diketahui, minggu kemarin kita memang sudah membahas tema Gemilang UMKM Pangkal Pinang part 1. Nah, minggu ini kembali nih karena kemarin ada part 1, berarti part selanjutnya. Minggu ini kita akan memasuki tema Gemilang UMKM Pangkal Pinang part 2. Nah, ada siapa aja nih UMKM-nya? Seperti minggu kemarin ada 5 UMKM dan minggu ini juga ada 5 UMKM. Cuman minggu kemarin kita didampingi oleh Bapak Kadis Dika. Untuk minggu ini ada Bu Erni selaku Kabid ya Bu ya? Betul. Kabid apa Bu? Kabid Koperasi dan UMKM. Oke, terima kasih ya Bu ya hari ini udah datang ke sini Bu ya. Kemudian saya perkenalkan satu-satu narasumber kami UMKM. Yang pertama dari sebelah sana ada owner Void Coffee, Abang Sandy Oktariansi ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada Ibu Septia Melianti, owner dari My Lemons. Oke. Kemudian di tengah-tengah kami sudah ada owner dari Odyssey Donuts, Ibu Miranti. Oke, selanjutnya ada dari Pentol Rania, Ibu Adira Kania. Dan tepat di sebelah saya ada Ibu Tanti, merupakan owner Rosa Kita 88. Oh, Rasa Kita. Oke, biasa. Baik, pemirsa Bangka Pos, mungkin untuk membuka tema hari ini, saya mau ngobrol-ngobrol sedikit dengan Ibu Erni. Ibu Erni, gimana hari ini kabarnya, Bu? Alhamdulillah luar biasa ya. Walaupun lagi libur tapi tetap kerja gitu Oh ya. iya, luar biasa. Ya memang lagi libur ya Bu ya. Iya betul. Tapi nggak terpaksa Bu ya hari ini datang ya. Insya Allah enggak. Demi UMKM ini. Waduh, nah ini para UMKM nih. Baik Bu Erni, karena minggu kemarin Cici sama Pak Andika ya memang udah banyak bertanya nih terkait program Gemilang UMKM ini ya Bu ya. Dan sekarang sudah berjalan nih, kemarin udah 5 ya kita ya. Iya betul. Dan tambah hari ini ada 5, totalnya 30 Bu. Betul. Nah sejauh ini Ibu melihat program ini progresnya seperti apa sih Bu? Alhamdulillah ya, kalau kita lihat dari sesi pertama kemarin, dari part yang pertama itu mulai meningkat omsetnya mereka ya, penjualan mereka mulai meningkat. Jadi kami harap juga ke UMKM yang bakal dilaksanakan promosinya juga bisa memberikan peningkatan untuk omsetnya mereka gitu ya, untuk penjualannya mereka. Terus juga lebih banyak dikenal oleh masyarakat khususnya di Kota Pangkal Pinang ya, karena kita kan di Pangkal Pinang ya. Tapi kalau bisa untuk Bangka Belitung juga. Jadi semoga bisa mengeluarkan cabang-cabang baru lagi di kota-kota terdekat lah ya istilahnya seperti itu. Luar biasa. Bu, ini kan ada 30 ya pilihan UMKM dari Disperinda Kota Pangkal Pinang ya. Iya, betul. Dan sekarang ini sudah berjalan sebanyak 10 ya Bu ya. Betul, sudah 10. Nah, Bu sebenarnya banyak nih DM yang masuk ke kita gitu ya. Mungkin untuk menyegarkan kembali nih ingatan pemirsa Bangka Pos untuk kriteria gitu loh UMKM yang terpilih gitu. Seperti apa sih Bu? Karena banyak yang DM kok gimana sih caranya gitu kok bisa kepilih gitu. Iya, kita betul. juga punya usaha kok kita nggak kepilih gitu di 30 Betul. UMKM itu. Betul. Kalau untuk kriterianya sih kami sebenarnya begini, UMKM yang sudah kami bina begitu ya. Kan UMKM di Kota Pangkal Pinang ini ada 25.000 sekian lebih gitu. Tetapi ada beberapa UMKM yang sudah kami bina, yang kami berikan pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Jadi kami lebih mengutamakan atau mempromosikan yang memang sudah kami latih terlebih dahulu, dan juga UMKM yang memang sudah berjalan, sudah ajak begitu di posisinya. Jadi mereka sudah 2 tahun lebih begitu ya. Jadi mungkin ada beberapa UMKM yang masih baru seperti itu ya, baru beberapa bulan, tapi kami lihat mereka perkembangan untuk penjualannya begitu sudah bagus, oke nggak masalah kami ikutkan begitu ya untuk promosi ke depannya mereka bagaimana biar lebih berkembang lagi begitu. Tapi Bu, untuk tahun ini kan rencananya 30 UMKM ya Bu. Betul. Ya. Tidak menutup kemungkinan tahun depan bisa bertambah gitu. Betul, insya Allah. Mungkin dari Ibu Erni sendiri buat teman-teman UMKM lain bagaimana nih tipsnya biar tahun depan tuh bisa kepilih gitu loh. Boleh. Nanti insya Allah kalau untuk tahun depan ya, karena ini kan baru uji coba kira-kira seperti itu. Nah untuk tahun depan insya Allah kami akan share link begitu ya. Jadi semua UMKM yang ada di Kota Pangkal Pinang maupun Bangka Belitung, tapi ya
otomatis kami khususkan untuk Pangkal Pinang terlebih dahulu begitu ya. Silahkan mengisi linknya dengan kriteria-kriteria yang akan kami bahas di kemudian lebih lanjut lagi begitu, seperti itu. Oke, luar biasa. Bu Erni, terima kasih ya. Aku sekarang mau Sama-sama. lanjut nih ke narasumber kita hari ini karena ada banyak, ada 5, jadi kita mesti tek 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 cepet gitu ya. Oke, yang pertama mungkin pas berada di sebelah saya ini ada Ibu Tanti ya Bu ya, owner Rasa Kita 88 ya Bu ya. Iya betul, Nah, Mbak. itu apa Bu? Jualan apa produknya? Kita bikin terasi sangrai. Jadi Oke. terasinya tuh udah Aku ambil terasinya boleh, dulu boleh. ya. Ayo Bu, lanjutkan. Nah, kita bikin terasi sangrai itu berarti terasi yang udah matang, Mbak. Nah, mungkin kebanyakan orang di sini banyak yang nggak tahu ya komposisi terasi itu seperti apa. Bahkan mereka ada yang nggak tahu kalau terasi itu sebenarnya ada yang dari ikan juga kan. Tapi keunggulan kita di sini ini benar-benar terasinya dari udang asli. Gitu. Jadi sama sekali nggak ada rasa pahitnya. Gitu. Jadi kan kalau udah matang tuh dia lebih apa ya? Lebih praktis ya. Mau bikin sambelan tinggal ambil aja, mau tumisan tinggal tabur aja gitu. Jadi memudahkan para ibu-ibu di rumah lah. Ini nggak perlu lagi untuk bakar-bakar. Iya, gitu. menghemat waktu gitu ya. Betul. Ini ya dia kemasannya ya. Ada yang kemasan untuk oleh-oleh juga. Oh, yang kecil ya. Kecil ya. Oh, yang bener, sebelah kecil. situ ya. Oh, berarti kalau yang ini beda nih. Yang Nah, ini kalau yang ini itu persiapan untuk biasanya kan nggak semua orang suka disangrai. Biasanya mereka pengen yang bakar. Nah, ini untuk yang bakarnya. Oh, gitu. ini nih pemirsa Bang Apos. Jadi ada Itu dua terasi masih tipe. basah. Ini terasi basah ya. Dan ada juga yang sangrai ini seperti ini. Mbak, kalau boleh tahu boleh di-spill nggak harganya? Di e-commerce itu harganya tuh sekitar 50.000 kalau yang Segini 150 ya? gram, betul. Kalau yang basah ini Kalau yang basah itu di 64.000 500 gramnya. sampai per hari ini udah jualannya kemana aja Mbak ini produk ini? Atau udah punya toko sendiri atau masih nitip-nitip gitu? Aku lebih suka di e-commerce ya, Mbak. Jadi kita lebih live gitu, lebih suka. Jadi sekalian edukasi gitu kan. Karena mereka banyak yang nggak tahu. Terasi Pulau Bangka itu sebenarnya terasi yang penghasil terasi terbaik lah gitu kan. Banyak yang dibawa untuk oleh-oleh gitu kan. Makanya aku lebih suka di e-commerce gitu. Jadi lebih gimana ya? Lebih banyak trafficnya di situ gitu, lebih banyak yang nyarinya di situ. Ya, karena kan memang bukan hanya orang Bangka Belitung nih yang senang mengkonsumsi ini kan ya. Betul, hampir Di seluruh seluruh Indonesia Dan ya. memang bener nih kata Mbak Tanti, di luar itu memang kebanyakan ibu-ibu susah nyari terasi Betul. enak. Aku yang di Pangkal Pinang tuh kadang temen Belum yang di tentu luar ya. pada nitip Iya, gitu. belum tentu tahu juga mana yang Iya, bagus, mana benar. yang biasa gitu. Nah, Mbak karena owner dari terasi tuh tips-tipsnya dalam melihat ataupun membedakan terasi yang enak sama enggak tuh seperti apa sih Mbak? Dari komposisi dulu deh. Komposisinya kalau misalkan dia terasi ikan, itu dia cenderung agak lebih pahit, Mbak. Teksturnya dia biasanya polos. Nah, kalau terasi udang dia harum, kemudian kelihatan mata udangnya, kayak titik-titik hitam seperti itu ya. Oh, ini ya. Iya, itu kelihatan mata udangnya. Jadi dia dari wanginya juga beda, Mbak. Wanginya dia lebih harum gitu. Iya sih, benar. Nggak kayak bau ikan busuk gitu ya. Betul. Pokoknya yang kasta tertinggi tuh terasi udang deh gitu. Iya, benar-benar tuh. Dengar tuh pemirsa Bang Apos. Ini berarti kalau mau beli kemana Mbak? Boleh di TikTok kita ada. Apa namanya? Rasa Kita .88 atau di Shopee-nya juga ada. Oh, gitu. di TikTok sama di Shopee ya. Sampai saat ini udah berapa followernya di TikTok? Kalau follower itu paling sekitar hampir 2.000 sih. Waduh, udah lumayan tuh. Udah hampir 2.000 kan ya. Lumayan. Perjuangannya gimana Mbak kalau boleh tahu, pertama kali buka usaha ini tuh idenya dari siapa? Kita kan tahu ya Mbak, di sini di Bangka Belitung itu kan penghasil terasi terbaik. Jadi bahan baku yang dekat dengan kita tuh apa gitu di sini kan, sumbernya gitu. Pasti terasi kan. Nah, terus ketika mereka pengen masak, kan biasanya mereka tuh suka ribet dengan terasi yang harus dibakar, harus dipanggang gitu kan. Makanya aku ciptain terasi yang sangrainya juga gitu kan. Terus yang untuk di pulau luar juga, mungkin mereka penasaran dengan rasa terasi dari Bangka Belitung itu seperti apa gitu kan. Jangan cuma dikasih oleh-olehnya doang gitu kan. Kalau perlu beli langsung ke sini ya. Maksudnya beli yang dari Bangka Belitungnya langsung gitu. Terus kemudian karena bahan baku kita tuh terbaik,
Jadi kayaknya banyak dicari gitu. Yang untuk pulau di apa orang Bangka yang di luar pun mereka pasti nyarinya terasi Bangka gitu kan. Jadi makanya aku lebih suka jualannya di e-commerce itu gitu. Mbak ini kan usahanya itu salah satu usaha yang dipilih nih dari Disperindak gitu ya untuk masuk ke 30 UMKM ini. Menurut Mbak sendiri tuh apa sih yang Mbak rasakan gitu manfaatnya gitu loh. Ini berpengaruh nggak sama jualan Mbak gitu? Jangan kita dengerin Bu Erni doang kan. Bu Erni bilangnya berpengaruh, penjualan naik gitu. Nah, biar kita denger langsung nih dari pelaku usahanya. Gimana Mbak menurut Mbak? Selama kemarin yang dia udah naik ke Instagram kan beritanya itu udah lumayan tuh Mbak. Meningkatkan exposure kan. Jadi banyak di TikTok juga, kemudian di Shopee juga dia udah lumayan penjualannya gitu untuk terasi sangrainya. Berarti terbukti ya kata-kata Bu Erni tadi ya. Memang ada peningkatan ya. Betul. Selain ditambah dengan live aku juga gitu. Dari situ juga udah lumayan. Ada pesan-pesan gak Mbak ke Bu Erni nih? Atau mungkin mau minta program apa lagi nih gitu kan? Itu aja ya, dipilih 30 UMKM itu kayak gak percaya Mbak. Gitu ya perasaannya. Kayak gak percaya kan, itu dari sekian puluhan ribu UMKM di sini kan bisa terpilih gitu. Masya Allah banget lah. Iya karena emang banyak loh UMKM yang nanya-nanya ke kami juga DM kan ya. Itu kok bisa gitu, mereka bisa terpilih, gimana caranya gitu. Nah kita juga tidak punya ranah untuk menjawab itu. Makanya ada talk show ini kan biar langsung dari dinas sendiri yang menjawab kan. Nah berarti perasaan Mbak Tanti sendiri seneng ya tuh ini ya? Banget lah Mbak, jelas. Iya ya, berarti memang ada peningkatan gitu ya dalam penjualannya. Kalau boleh tahu udah dari tahun berapa Mbak ini buka usaha ini? 2021, tapi aku lebih ke live-nya itu dari tahun kemarin. Kalau live itu sekalian edukasi deh Mbak, karena mereka banyak benar-benar nggak tahu komposisi terasi itu aslinya seperti apa gitu. Jadi lebih seneng kita live gitu. Iya, mana langsung interaksinya kan bisa langsung gitu ya, kita bisa menjelaskan sendiri ya. Benar. Sejauh ini ada karyawan yang nggak nih dalam pembuatan ini terasi? Ada ya. Nggak Mbak, bisa tapi Mbak juga ikut buat kan? Aku juga kontrol gitu ya. Betul. Ini juga kebetulan lagi packing juga nih di rumah nih. Waduh, udah banyak pesanannya berarti ya. Sehari bisa bikin berapa kilo ini? Yang basah juga banyak Mbak yang nyari gitu kan. Jadi kalau sehari aku pernah itu 2 minggu yang lalu kayaknya pernah hampir 40 kilo sehari. Waduh, luar biasa. Itu paling banyak sih di hari yang paling cuman kalau sehari itu paling belasan atau 20 gitu mentok. Nah kalau itu di hari itu mungkin karena lagi banyak-banyaknya ya, mana naik karena tadi Ibu Erni bilang betul, juga betul. Ya. Waduh luar biasa. Baik, terima kasih ya Mbak Erni ya, Mbak Tanti ya gitu ya ceritanya. Mbak. Karena masih ada 4 nih yang ngantri, kita langsung ke sebelahnya. Di sebelahnya juga ada Mbak, bentar aku nyontek dulu. Mbak Adira Kania. Nah, Mbak Adira, panggilannya apa Mbak? Dira. Mbak Dira ini merupakan owner dari Rania, Pentol Rania ya. Oke, bentar aku ambil dulu. Ini ya Mbak ya? Iya. Oke, Mbak Dira, bisa diceritain nggak awal mula buka usaha ini tuh seperti apa? Jadi untuk Pentol Rania sendiri pertama kali tuh buka di Tobuali. Cabang kita pertama kali di Tobuali. Tapi produksinya tetap di Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang sendiri itu kita kirim melalui bus untuk sampai di Tobuali, di handle oleh adik saya yang di sana. Tapi itu Pentol Rania. Rania itu nama orang ya? Iya, nama adik kandung saya. Oh, iya. Nama adiknya. Nama mbaknya kan tadi Adira gitu ya. Iya. Nama siapa ini? Tak mungkin nama anaknya atau tetangganya, kita nggak tahu kan ya. Nama adik kandung. Nama adik kandung. Jadi tadi dari tahun berapa Mbak ini? Kita buka dari tahun 2021. 2021 hingga detik ini sekarang sudah ada berapa cabang? Alhamdulillah sekarang udah 4 cabang. Waduh luar biasa, udah 4 cabang ya. Di mana-mana aja itu kalau boleh tahu? Di Pangkal Pinang 2, di dekat Tejaman Semabung, Jalan Depati Hamzah, satunya di alun-alun Taman Merdeka depan Hotel Sabrina, satunya di Sungai dan satunya di Tobuali. Waduh luar biasa, di setiap kota ada ya. Iya. Nanti bikin lagi tuh yang belum ada ditambahin lagi nanti Mbak. Iya siap. Mbak Dira kalau boleh tahu kan yang jual pentol ini kan banyak ya sebenarnya. Nah apa nih yang bikin beda nih Pentol Rania sama pentol-pentol lainnya gitu loh? Alhamdulillah berjalan 3 tahun usaha yang kita buat dari 2021
mempertahankan rasa dan kualitas dan ciri khas bawang goreng dari Pentol Rania. Makanya alhamdulillah sampai hari ini tetap bertahan dari. Oh ini ya, jadi di atasnya ini ditaburi bawang goreng ya. Iya, Emang benar. karena memang nggak semua sih. Saya juga sebenarnya tuh pencinta pentol ya. Jadi sering beli. Emang nggak semua pentol itu ditaburi bawang goreng ini di atasnya. Dan Iya. katanya emang bawang goreng dari Pentol Rania ini produk sendiri. Iya benar Kak. Waduh, luar biasa. Nggak kerepotan itu Mbak Dira. Sebenarnya repot sih dan biayanya banyak banget. Tapi kenapa? Biar mempertahankan rasa tadi ya dan Bener. ciri khas gitu ya. Beda kalau beli di pasar ya. Oh lebih. itu ya pantesan kan ibaratnya kita juga kalau jualan mesti ada daya tarik tersendiri. Mungkin Bener. ini nih bagi Mbak Dira nih daya tariknya gitu ya yang membedakan dengan pentol-pentol lainnya gitu. Benar sekali Kak. Nah, Mbak Dira sampai saat ini udah ada karyawannya belum? Udah Banyak ya? Ada Udah. berapa karyawannya? udah 7 sih sekarang Kak. Waduh luar biasa. Nih tepuk tangan dulu dong. Tuh dari usaha kecil-kecil sekarang udah 7 nih. Kalau sehari itu biasanya memproduksi berapa kilo nih daging pentol ini? 30 sampai 40 kilo Kak. Habis itu? Iya. Waduh, luar biasa. Kalau malam Kamis, malam Minggu lebih up lagi. Karena penjualannya kan naik ya, iya. karena rame ya Iya, orang-orang pada rame. keluar ya. Iya, kan. Mbak Dira, tadi juga saya nanya ke Mbak Tanti ya. Sekarang pendapat Mbak Dira sendiri. Mbak Dira juga terpilih kan dari 30 UMKM itu. Manfaat yang Mbak Dira rasakan apa? Alhamdulillah penjualan naik walaupun sekarang kan kalau dari Bangka sendiri lagi bulan apit kan sebenarnya penjualan ikut turun tapi kita alhamdulillah bertahan dan up naik sih. Dari fasilitas yang dikasih dinas kita merasakan peningkatan penjualan. Alhamdulillah. Luar biasa. Mungkin Mbak Dira ada pesan sama Mbak Erni gitu, mungkin ada masukan atau apa gitu loh ke depannya seperti apa, pengen ada program apa lagi atau butuh apa nih, siapa tahu kan butuh mesin penggiling bakso, penggiling Boleh. daging. Mumpung-mumpung nih Mbak, biasanya ada kamera kan agak susah nih kan Mbak Erni buat nolak kan. Gimana Mbak? Kalau untuk dari Pentol Rania sendiri itu alhamdulillah fasilitas yang diberikan oleh dinas tuh alhamdulillah yang terbaik lah, dari pelatihan digital, pelatihan untuk pemasarannya dan sampai hari ini kan dapat fasilitas gratis, itu luar biasa alhamdulillah bersyukur nih Kak. Berarti memang manfaatnya gede banget yang Iya. dirasakan Mbak Dira gitu ya. Sampai ada yang DM Kak buka di Petaling, Kak buka di Mentok. Nah itu makanya tadi aku bilang kan buka di setiap daerah itu kalau bisa ya Mbak ya. Iya, request. Jadi gimana, ada niat buat buka lagi gitu? Kalau saat ini sih masih bertahan dulu Kak karena ekonomi kita juga kan Masih turun ya? Iya, masih sangat berpengaruh kalau pada penjualan kita sih kalau ekonomi sekarang. Aduh, luar biasa. Baik Mbak, aku taruh lagi ya ini ya. Nanti coba Kak. Iya siap. Kalau masalah coba mencoba, aduh banyak nih di sini juga ada banyak nih yang pengen mencoba kan. Oke, kita langsung lompat ke sebelahnya. Di tengah-tengah ada owner dari Odyssey Donuts, namanya Mbak Miranti. Iya. Halo Mbak Miranti. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak, ini donatnya ya aku ambil dulu ya. Iya, Jadi silakan. setiap narasumber yang datang ke sini itu memang mereka bawa produknya itu biar pemirsa juga lihat gitu loh. Produknya seperti ini. Nah, ada 6 varian beda-beda ini. Ini donatnya gede-gede ya. Iya. Satunya berapa ini, Kak? Kalau satuan kita 10.000 Kak. Itu 10.000. Ini worth it karena dia gede-gede nih. Mm-mm. Nah, Mbak Miranti bisa langsung diceritakan awal mula buka usaha ini seperti apa sih? Jadi sebenarnya tuh sebelum usaha donat saya tuh kan usaha yang lain. Cuman karena saya melihat peluang, donat ini kan cemilan yang disukai semua kalangan. Dari anak kecil, dewasa sampai orang tua tuh suka makan donat. Yang nggak suka tuh bikinnya kan karena ribet banget ya, ya kan? Ya makannya sebentar tapi bikinnya harus berjam-jam gitu kan. Jadi di situ saya lihat peluang, oh kayaknya saya harus bikin donat nih. Karena pas bikin donat lama banget dari proses mixing kan, mixing, terus cutting, terus degazing, terus proofing, pokoknya sampai terakhirnya kan. Jadi pas selesai makan
udah habis gitu. Waduh, ini pinter nih Mbak Iya. Miranti ini memang mengambil kesempatan nih ya. Iya. Karena tahu kayaknya orang-orang Pangkal Pinang ini pada males Karena kan doyan ibu-ibu ngemil tapi males bikinnya. Iya, ibu-ibu sekarang kan udah pada kerja semua. Iya betul. Daripada 5-6 jam gitu kan bikin donat mending beli Mending beli, aja. benar Iya, tuh dengar tuh gitu. nih kayaknya selain owner donat juga marketingnya dia sendiri kayaknya ya. Bagus cara promosinya. Mm-mm. Mbak sejauh ini usahanya sudah dimulai dari tahun berapa? Kalau donat ini sebenarnya dari 2018 ya. Tapi karena kan saya kan suka pindah. Pernah ke Cibinong, pernah ke Belitung. Jadi kadang-kadang terkat gitu. Oh, berhenti sebentar cuti. gitu. Enggak sebentar juga gitu. Cutinya kadang setahun. Tapi orang-orang pas Mbak Miranti buka Iya. lagi tetap nyari karena memang mungkin Iya, pas di lidah alhamdulillah. gitu kan. Orang-orang bertanya-tanya nggak waktu Mbak tiba-tiba menghilang gitu. Jadi nama awalnya itu sebenarnya Donat Ainun. Habibie Udah dari Ainun ya. 2018. Tahun 2020 saya ganti jadi Odyssey gitu. Karena Donat Ainun kan udah banyak ya. Dari kota-kota lain tuh udah banyak nama Donat Ainun atau Ainun Donat tuh udah banyak gitu. Jadi kan ngeri juga kan hak paten orang gitu kan. Jadi Mending ciptakan sendiri namanya. jadi karena pernah jualan di sana di sini saya ambil nama Odyssey Donat. Kalau boleh tahu artinya apa ini Odyssey Donat ini? Pengembara, petualang gitu. Petualang. Ya. Diambil dari bahasa apa sih ini Mbak? Korea. Korea. Opa, sarangi. Ternyata ya. Karena emang masih muda ownernya. Jadi pasti kesukaannya mirip-mirip kita lah ya. Ngaku muda kita nih ya. Gen Z padahal ya. Luar biasa. Mbak, sampai hari ini ada berapa jenis rasa di donatnya ini? Sebenarnya donat ini banyak banget variannya ya. Cuman karena udah lama kita saring gitu. Mana yang benar-benar disukai atau digemari sama pelanggan tuh ada 13 varian. Oh. Jadi cuman itu aja yang ada di menu. Jadi nggak menu-menuhin. Best seller gitu ya. Yang best seller aja yang kita taruh di etalase. Selain donat ada yang lain nggak? Makanan Kadang apa kita gitu? ada bomboloni. Iya, soalnya pernah dengar ada bomboloni juga. Iya. Itu tapi setahu aku yang bomboloni itu nggak tiap hari. Kenapa? Apa ya? Karena prosesnya memang lebih riskan sebenarnya. Padahal dicari-cari kan ya itu. Iya. Jadi memang kita kalau bomboloni itu PO. Jadi pas jadi habis gitu. Jadi nggak ada yang ditaruh di apa sih namanya display ya? Iya di tempatnya itu ya gitu ya. Ada. Mbak sampai hari ini itu apa aja yang sudah dilalui? Kan usaha ini pasang surut gitu loh. Kok bisa bertahan sampai hari ini gitu? Penting kualitas kita. Itu yang bisa Kualitas, membuat jadi iya. bersaing dengan orang lain gitu ya. Iya. Jadi saya nggak pernah merasa bersaing dengan produk lain. Pernah nggak ada yang bilang kemahalan nih donatnya 10.000, donat lain tuh cuma 7.000, 6.000 dengan ukuran yang sama gitu. Banyak banget. Tapi pernah nggak down untuk gimana caranya aku turunin aja harganya, mungkin dari bahan-bahannya aku kurangin atau gimana? Pernah Nggak kepikiran gitu? Nggak pernah. Tetap Karena konsisten menurut berarti saya, ya. Mau donat itu 2.000, 5.000, 10.000 atau di atas itu kita punya pasar sendiri. Iya betul. Iya. Jadi saya nggak pernah mau menurunkan harga atau menurunkan kualitas. Jadi kalau kalian mau beli, kalian suka dengan produk saya, pasti beli gitu. Kalaupun Jadi, enggak ya udah gitu ya. Kalau enggak ya Berarti udah kita memang punya bukan mangsa pasarnya bukan dia gitu. Targetnya berarti bukan dia benar, gitu. benar. Jadi Iya kita sih kan tetap kebanyakan tuh pada don pelaku usaha ini kan kadang Iya. dibilang yang sebelah lebih murah gitu Iya. atau apa kan don biasanya langsung turunin harga ataupun nurunin kualitasnya. Ini enggak ya, aman Enggak. ya. Sejauh ini jualannya di mana aja sekarang, Mbak? Kalau dulu sih kita online, ini baru coba offline-nya di di samping Kinikawa kan, Iya. di pasar pagi. Kita baru jualan offline tuh kira-kira 7 bulan sekarang. Udah berjalan 7 bulan 7 offline-nya. bulan. Karena kan sebelumnya online itu saya ngerasa circle saya tuh muternya di situ Situ-situ aja. aja. Jadi yang beli itu aja paling bertambah cuman beberapa orang gitu kan. Tapi pernah mencoba untuk taruh di Instagram, TikTok seperti itu. Pernah nggak kayak Instagram palingnya. Mbak Tanti tadi? Instagram kita. Oh gitu ya. Jadi online-nya dari situ ya. Online-nya dari situ. Pas buka offline ini selama 7 bulan naik nggak Alhamdulillah. untuk pembelian? Naik ya. Alhamdulillah. Sehari berapa produksi donat laku? Kalau donat nih kita mulai dari 15 sampai 35 box per hari. Tapi itu seboxnya isinya 6. 6. Tapi kalau orang beli 1, 2 boleh nggak? Boleh.
asal yang setengah aja. Gitu. Nanti ada nih yang komen di bawah kan ya, Mbak tolong bikin yang setengah gitu, karena kalau 10.000 kemahalan, bikin setengah yang 5.000 gitu, bisa nggak? Ya. Kan siapa tahu orang tuh pengen nyobain tapi takutnya kemahalan gitu kan. benar. Mungkin dari Mbak Miranti tuh ada inovasi sendiri gitu, bikin yang 5.000 tapi yang lebih kecil gitu. Pernah kepikiran nggak? Dulu memang jualnya isi 12. Oh, yang kecil-kecil itu dengan harga 5.000 itu ya? Nggak pernah jual satuan kalau yang kecil-kecil. Oh, karena jadi nggak langsung ada per box. mikanya, nggak ada kan kalau yang kecil ya. Nah jadi saya ngambil simpelnya yang ukurannya standar isi 6. Memang box ini nih khusus untuk isi 6 sebenarnya. Jadi bikinnya isi 6 seperti itu. Mbak sama seperti Mbak Miranti, Mbak Tanti, Mbak Dira gitu ya. Kalau Mbak Miranti sendiri gimana ngerasain perbedaannya setelah ikut program dari pemerintah? Alhamdulillah udah banyak yang kepo. Waduh, Iya. waduh. Iya. Itu alhamdulillahnya ya, kepo itu ya. Iya sih, memang kalau kita Iya. buka usaha harus banyak yang kepo biar orang semakin tahu. Iya. Jadi kadang orang beli nih satu, kan kepo dulu kan tuh kan, beli satu dulu kan. Enak ternyata. Iya. Baru nanti duduk dulu di Kinikawa, balik lagi beli satu box dia. Wah. Tuh, penasaran gak ini pemirsa nih tuh. Udah dikasih clue-cluenya tuh sama Mbak Miranti nih kan ya. Alhamdulillah. Berarti memang ada peningkatan gitu ya. Iya, alhamdulillah. Selain itu apa lagi manfaat yang dirasakan? Apa ya? Aku jadi bingung. Gak apa-apa Mbak, santai aja. Lebih dikenal sih, terus banyak yang WA juga. Terus alhamdulillah banyak yang nge-share juga ya Bu ya. Setelah video itu jadi kan pasti kita promosinya lebih enteng gitu ya, tinggal share aja gitu ya. Soalnya aku juga di WA aku ada loh yang nge-share videonya Odyssey Donat, bayangin. Oh makasih. Iya, terus aku bilang, waduh itu UMKM itu ya? Iya katanya. Kebetulan dia juga punya UMKM, malah nanya ke aku kan, gimana Mbak caranya biar bisa masuk situ? Nggak tahu deh, aku nggak bisa jawab. Yang bisa jawab biar Ibu Erni aja. Gitu. Ya udah, makasih ya Mbak Miranti pengalamannya ya. Kita langsung ke Ibu nyontek lagi. Ibu Septia Melianti. Ya, Ibu Septia ini aku manggilnya Ibu Septia ya. Meli aja Oh, deh. Ibu Meli. Iya. Oke, siap. Ibu Meli ini merupakan owner dari My Lemons ya. Nah, ini produknya. Aku taruh dulu. Nah, ini nih pemirsa Bangka Pos. Jadi ada 2. Yang pertama ini 3 sih Mbak. ada 3 ya. Iya. Oh ada iya, 3. tadi satunya beda ya. Ntar aku ambil. Mana dia? Ini ya. Iya. Yang itu sama kan ya? Yang itu. Iya sama. Nah, ada 3 pemirsa Bangka Pos. Yang pertama ini lemon sirup yang ada campuran gulanya ya. Iya, ini ada campuran gulanya. Tambahan pemanis. Tambah pemanis. Yang ini lemonnya ditambah dengan madu. Ini warnanya agak keruh ya, ini ya, agak coklat-coklat gitu. Terus yang terakhir ada lemon yang bener-bener pure lemon. Iya. Jadi Murni dia. murni. Sejauh ini berarti produknya ada 3 ya. Sebenarnya ada lagi. Itu sari buah bit. Cuma karena stoknya di rumah juga kosong, karena buah bit kan agak langka kan, susah dapetnya kan. Jadi nggak bisa kita bawa karena memang lagi kosong. Berarti ini yang selalu ada gitu ya. Yang setiap hari ada ini. Setiap hari ada itu. Mbak Meli, maaf ya Mbak ya. Biasa Mbak aku tuh pemirsa, jadi setiap minggu itu ngapalin 5 duh. Banyak banget nama-namanya gitu ya. Mana baru kenal hari ini pula. Mbak Meli, dari tahun berapa buka usaha ini? Meli itu awalnya itu jualan jus. Memang jualan jus itu sebelum Covid tahun 2020. Nah, waktu itu karena berhubung Covid juga, kita kan Covid kan 2020 juga kan ya. Mendekati waktu wabah Covid itu sempat terhenti. Itu booth kita juga pindah ke rumah gitu. Jadi selama proses masa Covid itu, jadi tercetuslah ide kenapa nggak bikin sari lemon aja gitu. Karena kebetulan Meli sendiri itu pengkonsumsi sari lemon di rumah setiap buat hari. imun juga bagus ya. Iya. Harusnya sebenarnya bagusnya itu launchingnya itu pas Covid loh ya kan. Bagus tuh. Iya, tapi sebenarnya. karena baru-baru terlaksana dan launchingnya itu setelah Covid. Jadi 2022. Sekitar 2022.
Oke. Mbak, ini berarti yang aku pegang 3 ini biangnya ya? Iya, biangnya, sarinya gitu. Sarinya gitu ya. Nggak Kalau bisa langsung diminum nggak dia. bisa ya. Berarti ini harus dipakein air lagi Iya, gitu ya. harus ditambahin air. Nah, untuk sebotol ini bisa bikin berapa gelas minuman? Sekitar 10 gelas. 10 gelas ya. Iya, 10 sampai 11. Ini kalau boleh tahu harganya segini berapa? Dari mulai yang sari lemon murni itu harganya 45.000. Yang murni. Iya, murni. 45.000. 45.000. Yang Kemasan madu? 250 mili. Yang madu itu 60.000. Yang lemon sirip itu 55.000. 55.000. Iya. Oke, berarti yang paling murah yang pure yang pure lemon itu ya. Sebenarnya sih agak mahal ya, komplain dari pelanggan-pelanggan itu lumayan harganya kan. Tapi karena kita memakai lemonnya itu lemon luar, jadi memang harganya memang pricey. Emang itu keunggulannya Iya, gitu ya. Rasanya memang benar. berbeda karena lemon yang digunakan itu memang Lemon impor gitu iya. ya, bukan lemon lokal Bukan gitu lemon ya. lokal. Tadi juga memang aku sempat ngobrol nih sama Mbak Meli, emang katanya kalau misalkan pakai lemon yang impor itu Yang lokal ya, yang lokal ya agak beda kan agak memang beda rasanya ya. sama aromanya beda. Mbak Meli, sejauh ini udah buka cabang belum? Udah ada cabangnya belum? Belum ada cabang. Jadi kalau mau beli ini kemana? Mau beli ini itu kita sementara ini di offline di rumah. Kemarin itu sempat memang buka booth di Jalan Ayani, cuma sebelum Lebaran kita pindah lagi ke rumah. Jadi fokusnya di rumah, sama kita sering ikut bazar, event, terus ada itu namanya bazar komunitas juga di Taman Deolopa setiap hari Minggu. Jadi kita jual biangnya juga kemasan yang langsung diminum. Oh iya. Setiap hari Minggu berarti itu kan ini ada kemasan yang langsung minum ya? ada. Satu botolnya berapa? 10.000. Kita pack di botol yang kemasan sama dengan yang botol itu. Kayak ini juga Iya. botolnya. Cuman hari ini nggak dibawa ya? Nggak dibawa, kebetulan. Alamat rumahnya di mana, Mbak? Nanti Alamat takutnya rumahnya teman-teman mau beli kan nggak tahu kemana. Di Pangkal Pinang di Jalan Haji Bakir di Kampak. Di Kampak ya? Iya. Ini udah ada Instagramnya belum? Udah. Oh iya. Instagramnya my_lemons. Ada S-nya di belakang. Itu tuh pemirsa Bangka Pos. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik mau beli bisa DM ya, Mbak bisa Meli DM ya. di Instagram, di TikToknya juga ada. Di Grab udah bisa belum? Grab Udah di Grab bisa juga ya? ada, iya. Oh ya, luar biasa. Mbak, sama nih pertanyaan kayak 3 narasumber saya tadi, manfaat sendiri yang Mbak Meli rasakan setelah masuk ke program 30 UMKM ini gimana? Sama sih seperti teman-teman yang lain ya, lebih banyak dikenal. Kayaknya semenjak ada liputan dari Bangka Pos dan difasilitasi dari Dinas Diskop Kota ini, followernya nambah. Ada yang bantu share juga dari video-video yang udah di-upload dari Bangka Pos. Terus ada yang itu tadi sama kepo. Jadi tanya, ini lemonnya gimana, minumnya gimana, dari Instagram ya. Yang banyaknya sih dari Instagram. Oke, terima kasih Mbak Meli ya untuk pengalamannya. Mbak Meli, kita sekarang lompat nih ke narasumber aku yang terakhir dan yang paling cantik di sini. Oh, kebalikan ya. Yang paling ganteng maksudnya. Tapi tadi awalnya itu sempet ngira cewek semua karena namanya agak mirip-mirip cewek. Ternyata tuh, waduh, ternyata ganteng ya yang datang. Aduh, seneng dia pasti. Karena cowok ya ganteng gitu. Ini jadi cewek cantik semua gitu. Harus ganteng kalau cowok, Mbak ya. Jangan sampai cantik. Bahaya nih kalau cantik. Nah, narasumber saya yang terakhir ini ada Bang Sandy Oktariansi. Iya, betul. Iya, beliau merupakan owner dari Void Cafe. Betul sekali. Bener nggak itu Void bacanya? Benar? Bener. Oke. Bang Sandy, yang buka tempat kopi ini kan banyak banget di Pangkal Pinang sebenarnya. Jadi Bang Sandy awal mula tuh kepikiran mau buka juga gitu loh. Nggak takut gitu saingan sama yang lain-lain banyak. Nah, boleh diceritakan pengalamannya seperti apa? Jadi dari 1 tahun yang lalu ya, udah mulai banyak itu kan coffee shop di Pangkal Pinang. Saya sama istri memang suka keliling-keliling nyobain coffee shop ini, suasananya gimana. Karena yang dijual di coffee shop kan selain rasanya, ceritanya, terus sama tempatnya. Nah, akhirnya di akhir tahun kemarin kita coba bikin di rumah, kita beli mesin, kita iseng-iseng aja sering ngundang teman-teman, keluarga untuk ngopi di rumah. Terus kata teman-teman, kok enak kopinya? Kenapa nggak dijual aja, dibikin usaha?
Akhirnya kita coba-coba lagi karena memang mau terjunnya ke dunia usaha. Artinya risetnya harus benar-benar matang gitu, nggak cuma asal-asalan jual. Terus kita coba cari apa nih yang jadi pembeda antara kami dengan coffee shop lainnya. Nah, yang menjadi pembeda utama itu pertama dari biji kopinya. Kita mau mengangkat tema biji kopi khas Bangka Belitung. Jadi kopi yang kami gunakan itu ditanam oleh orang Bangka, di tanah Bangka, dipanen di sini, diolah di sini, dan jadi kopinya diminum di sini juga. Waduh, luar biasa ini. Karena kita anggap sejauh ini coffee shop mereka mungkin banyak menggunakan biji dari luar, Mbak. Dari Temanggung, Garut, nah Aceh, Gayo itu kan, Flores, dari Gunung Kerinci. Lah di Bangka juga ada, termasuk daerah Petaling ada, daerah Belinyu ada. Cuman belum dikembangkan sama anak-anak muda di sini. Kenapa enggak kita coba? Itu menjadi pembeda kita. Terus dari konsep yang kita gunakan juga, kita pakai konsep yang minimalis outdoor. Jadi memang kapasitasnya tidak besar, tapi harapan kami walaupun kecil tempatnya, suasananya nyaman, Mbak. Begitu. Karena untuk mencari tempat yang memang asik nih buat ngopi kadang susah, kadang riuh, rame kan. Betul. Belum lagi bau rokok segala macam kan. Benar. Nah. Tapi tadi Bang Sandy sendiri bilang memang mengambil biji kopi asli dari sini, dari Bangka Belitung gitu ya. Kualitas biji kopinya menurut Bang Sandy sendiri seperti apa? Bagus. Untuk kualitas bijinya bagus, tapi di Bangka Belitung cuma bisa biji kopi jenis Robusta. Kalau Robusta kan di bawah 800 mdpl untuk wilayah tanamnya. Kalau Arabica di atas itu hampir 1000 sampai 2000 meter kan di atas laut. Nah, untuk kualitas Robusta kita nggak kalah kok sama orang lain. Rasanya, asamnya, terus kafeinnya itu menendang dari Bangka Belitung. Cuman memang branding untuk kopi dari Bangka Belitung itu yang belum terlalu. Nah benar, karena kebanyakan menonjol. tuh pelaku usaha kopi itu jarang mau ngambil biji kopi di sini. Betul. Bahkan mungkin baru pertama kali ini. Iya. Sejauh ini pada ngambil di luar daerah semua ya. Iya, kadang kopi Lampung diambil orang kan. Nah. Kenapa kita nggak di sini? Ternyata di daerah yang pernah kami survei di daerah Kabupaten Bangka itu ada yang menanam sampai 8 hektar, Mbak. Nah, harapan kami apalagi pasca timah, kenapa enggak kalau ada lahan kosong bagi petani-petani, ayo kita kerjasama, kita bikin kelompok tani nih, kita kembangin biji kopi dari Bangka Belitung, kita bikin suatu komunitas yang memang ada pangsa pasarnya bisa membantu petani juga, konsumennya bisa dari seluruh Bangka Belitung, bahkan bisa dari luar Bangka Belitung. Harapannya kan pertanian enggak melalui dari sawit, karet, daun lada, bisa juga dari kopi di sini. Iya, enggak itu aja ya. Iya, betul. Dari situ sih ide munculnya untuk bikin coffee shop yang beda sama orang lain. Mungkin secara tempat banyak yang sama, tapi dari segi biji mungkin kita yang pertama. Nah, gitu. Nah, itu pemirsa Bang Kapos. Jadi kalau yang penasaran nih sama rasa biji kopi yang benar-benar asli dari Bangka Belitung ya, bisa langsung nyobain ke Void Coffee ya. Iya. Nah, itu berarti Bang untuk harga sendiri yang tadi yang pakai biji kopi yang dari Bangka Belitung itu berapa dan apa nama menunya? Kita mulai harga dari 13.000 sampai 20.000. Untuk menunya totalnya ada 20 menu. Yang paling favorit sama best seller itu pertama kalau kopi susunya Void Latte, itu bisa hot atau maupun cold, itu bisa kita bikin latte art juga. Terus untuk yang ada sensasi rasa selain rasa kopinya seperti salted caramel itu yang jadi favorit juga. Kalau pengen yang creamy banget bisa pesan untuk vanilla latte atau pandan latte gitu. Kita juga menyediakan yang non coffee, Mbak. Kadang-kadang kan orang mau nongkrong, anak-anak pengen eksis gitu kan, mau upload di TikTok maupun Instagram. Mereka pengennya kadang matcha sama dark coklat. Ya kita carikan matcha dan dark coklat, tapi kita seleksi dulu yang paling premium yang kita tampilkan kepada konsumen gitu. Tadi berarti harga paling tinggi 20.000. 20.000. Masih murah loh itu, Bang. Iya, sejauh ini alhamdulillah walaupun biji kopi lagi naik semua harganya. Curhat dia ya. Sampai curhat. Curcol kayaknya ya. Bang, usahanya udah buka dari tahun berapa? Bukanya tahun ini kebetulan, Mbak. Tahun ini di bulan Februari, tapi alhamdulillah perkembangan sudah mulai terlihat gitu kan. Kita kan mulai dari untuk media sosial juga dari nol, benar-benar bikin akun baru. Kita ajak teman-teman, ini loh kopi Bangka, ini loh Bangka juga bisa loh dijadiin coffee shop, bukan cuman kopi tubruk atau kopi-kopi yang kayak disaring gitu. Nah, akhirnya dalam 3 bulan ini ya bisa sampai 900 follower, apalagi dibantu sama
dari Superindak. Iya Kemarin dong. semenjak yang diupload, kita kan lihat juga kan dari Bangka Pos sampai 12.000 yang nonton kan. Waduh, luar 12.000 yang nonton, ternyata follower nambah 100 Mbak. Waduh. Dalam waktu singkat. Jadi kan itu adalah AdSense yang luar biasa dari Disperindak sama Bangka Pos. Oke, kita gitu. kasih applause dulu dong. Iya. Jangan lupa juga applause sama yang bikin videonya. Wah, luar biasa. Enggak sebut-sebut ini kata tukang videonya kan. Udah capek-capek bikin videonya. Udah sebut Bi, aman Bi. Bang, yang bikin kopi siapa? Abang juga atau ada karyawan lain? Ada karyawan, total udah ada 3 karyawan, termasuk saya juga kalau malam. Berarti abang juga ngerti gitu ya masalah kopi, Ngerti bikin kopi. sedikit-sedikit ngerti Mbak. Okay. Walaupun nggak kayak suhu-suhu yang di luar sana gitu. Berarti sekarang udah ngopi di tempat sendiri ya? Tadi katanya kan hobi sama istri ngopi. Sekarang udah ngopi di tempat sendiri, tapi kita sama tim, saya anggapnya keluarga. Kalau karyawan-karyawan kita anggap keluarga semua. Kita ada jatah memang, ayo kita kumpul, kita jalan-jalan ke coffee shop lain. Jangan sampai dengan kopi ini saja kita lupa nih sama teman-teman UMKM yang lain. Teman-teman di sana juga kan butuh juga konsumen kan. Kita sambil refreshing, sambil lihat teman-teman di sana, sambil jalan-jalan gitu, sama meningkat silaturahmi juga antar sama pedagang kopi gitu. Oke. Lokasinya di mana Bang ini Fight Coffee nih? Di Jalan Dewi Sartika. Kalau dulu orang sering bilangnya itu TKI Karini. Nah, sederetan di situ kita buka dari jam 1 siang sampai jam 11 malam. Baik, berarti Bang Sandy sendiri merasa banget ya terbantu gitu ya dari Dinas Disperindak juga ya. Sangat terasa. Apalagi kita kan lihat di masa-masa digitalisasi kayak gini, dari mulai Instagram, TikTok, YouTube kemarin. Kita kan lihat juga kan viewersnya berapa sih? Betul. Ternyata luar biasa viewersnya. Kita juga kaget dalam waktu 1 hari itu tembus 7.000 sampai 8.000 kalau nggak salah. Waduh. Viewers dari situ. Dalam sampai saat ini saya lihat tuh 12 ribuan yang nonton. Itu kan luar biasa. Iya betul. Karena memang kalau kita buka usaha, salah satu yang terpenting adalah tadi itu Mbak. Memang promosinya kita harus gencar gitu loh. Betul. Orang-orang harus tahu dulu kan. Nah, apalagi sekarang ada banyak gitu tempat kopi kan. Harus tahu perbedaannya apa gitu. Jadi tadi sudah dijelasin Bang Sandy, memang biji kopi yang digunakan Bang Sandy ini memang asli dari Bangka Belitung. Jadi teman-teman yang pengen nyobain bisa nanti langsung datang ke Fight Coffee ya. Oke, terima kasih ya Bang Sandy pengalamannya ya Bang Sandy. Oke, kita masuk ke sesi terakhir. Aku kembali lagi ke Mbak Erni. Mbak Erni, program ini sudah berjalan sekarang. Harapan Mbak Erni ke depannya untuk teman-teman UMKM ataupun dari dinas sendiri seperti apa? Harapan kami ya agar bisa lebih meningkatkan kembali ya penjualannya itu pertama, karena salah satu pendukung PDRB ekonomi yang ada di Kota Pangkal Pinang ini ya UMKM kita inilah. Terus juga kami sangat berharap mereka bisa bertahan dalam kondisi yang sekarang ini ya, di masa digitalisasi, dan juga ya di Pangkal Pinang sendiri kan sedang tidak baik-baik saja ya gitu kan, karena kasus timah itu. Jadi kami berharap UMKM ini masih bisa bertahan di usahanya itu, jangan sampai baru memulai terus tiba-tiba drop gitu ya, atau bangkrut kayak gitu. Jadi kami berharap sekali UMKM yang baru tumbuh gitu ya, tidak hanya UMKM yang kami bawa saat ini saja, tapi yang baru tumbuh, yang baru-baru juga bisa berkembang dan bertahan untuk menjalankan usahanya gitu, agar mereka bisa menghidupi khususnya ya untuk keluarganya, dan juga yang paling penting ya untuk PDRB ekonomi yang ada di Kota Pangkal Pinang ini. Itu tadi. Oke, terima kasih Mbak Erni. Sama-sama. Sekarang kita dengar nih harapan satu-satu nih dari narasumber saya hari ini. Dimulai dari Mbak Tanti. Mbak Tanti sendiri gimana Mbak harapannya, kepengennya untuk usahanya ini ke depannya seperti apa? Untuk sejauh ini sih aku merasa terbantu banget sama dari Disperindak ya Mbak. Tapi harapan aku ke depannya itu biar rasa kita 88 ini lebih dikenal, kemudian lebih ke nasional ya. Kalau bisa internasional. Karena banyak banget nih TKW-TKW di sana pengen banget ngerasain terasi Bangka Belitung, tapi bingung untuk cara ngirimnya gimana gitu dalam jumlah yang banyak gitu. Mudah-mudahan bisa meningkatkan perekonomian juga dari Bangka Belitung gitu Mbak. Oke, terima kasih Mbak Tanti. Kita langsung ke Mbak Dira. Mbak Dira sendiri langsung aja untuk harapannya. Untuk harapannya Pentorania itu menciptakan industri yang lebih besar lagi biar nanti bisa memperkenalkan lebih banyak cabang, biar berarti kepengen buka cabang banyak lagi ya setelah ini gitu ya. Iya. Oke, lanjut ke Mbak Miranti.
Mbak Miranti nih gugup ya. Minum dulu Mbak. Banyak minumnya dari Oh, udah tadi. banyak minumnya. Jangan-jangan nahan pipis nih. Diam nih. Ayo Mbak, gimana Mbak harapannya? Oke, pertama saya mau ucapkan terima kasih kepada Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkal Pinang dan juga Bangka Pos yang sudah memfasilitasi program ini. Harapan saya semoga usahanya bisa semakin maju, semakin dikenal, dan kalau bisa kita kalau bersaing tuh sama kota lain gitu. Iya. Ya, jadi kalau bisa saya mau tuh usahanya lebih apa ya, lebih maju terus karena UMKM Pangkal Pinang ini luar biasa menurut saya. Ya, karena kalau kita coba satu-satu dibandingin kota lain tuh Makanan kita kadang-kadang enak-enak gitu. enak. Iya, emang. Orang-orang Iya. kalau ke Bangka memang Iya, langsung ke benar. kulinernya biasanya Karena nyari-nyari kan makanan. memang dulu kan pernah tinggal di lain ya. Nah, coba yang dari Bangka tuh luar biasa loh katanya. Berarti kesimpulannya Oleh-olehnya apa? memang keren. Berarti kesimpulannya apa? Orang Bangka Belitung tuh berarti pinter masak gitu. Iya, benar. Jadi kalau bawa oleh-oleh dari Pangkal Pinang itu pada bilang, enak ya katanya gitu. Berarti Iya. bisa nih nanti ada rencana buka cabangnya jangan di Bangka lagi. Mungkin buka cabangnya di luar daerah gitu. Amin, amin. Bisa dibantu nanti sama Mbak Erni. Mbak Erni lagi. Sabar ya Mbak. Oke, makasih Mbak Miranti. Harapannya semoga terwujud ya tadi Ya, cita-citanya. amin. Semoga usahanya makin maju gitu dan bisa buka cabang gak hanya di Bangka, tapi untuk nanti di Jakarta, Amin. di Bandung, di mana-mana gitu. Dan juga kalau ada program lagi ya Bu ya. Aduh. Aduh, pemirsa Siapa tahu dia sudah ada langsung program itu Bu, langsung hak paten, melobi Bu. langsung ya. Ah, Hak paten gitu Iya. kan. Jadi kita kalau nama kita bisa tercantum gitu, bisa terdaftar gitu kan. Jadi haki gitu hak kan. patennya gitu ya. Kadang-kadang kita berarti. kan kalau namanya sama itu susah. Iya. Mau naik itu susah kita. Kalau seandainya namanya udah terdaftar, aman. Jadi orang nggak bisa asal comot nama gitu ya. Iya, kadang kita udah ngehit misalnya kan. Tahu-tahu ada yang ngambil nama kita nggak bisa ini. Iya, mau marah Ngelapor kemana, nggak mau ngelapor bisa. ngelapor kemana gitu. Karena tidak ada Terdaftar hak patennya enggak, gitu tadi. kan, iya. Gimana Mbak Erni? Nanti ya Mbak Erni jawabnya ya. Kan harapan gitu Iya, kan. betul. Iya. Semoga didengar harapannya ya. Amin. Kita langsung lanjut ke Mbak Meli nih. Mbak Meli sendiri harapannya untuk usaha sendiri seperti apa Mbak? Harapannya ya, brand Meli ini tidak hanya mengeluarkan sari lemon, buah lemon, tapi nanti akan ada sari buah lainnya seperti buah bit dan kedepannya nanti akan banyak lagi. Akan berinovasi lagi Iya, gitu akan ya. berinovasi lagi. Dan ini harapan semua teman-teman juga sama. Kita berharapnya kerjasama ini dari Disperindak ya akan terus bersinergi. Jadi kalau ada event atau bazar atau ada program-program lainnya, kita harapannya besar sekali akan Bisa selalu diajak diikut gitu. sertakan Bu. Biar dari pengembangan produk kita juga lebih luas. Terus untuk promosi kita juga siapa yang tidak mengenal gitu kan binaan dari Disperindak sendiri. Oke, terima kasih Mbak Meli. Terakhir ada Bang Sandy. Bang Sandy, gimana harapannya untuk usahanya nanti? Kalau untuk usaha sendiri harapannya berkembang Mbak ya, berkembang bukan cuma kami tapi seluruh usaha-usaha khususnya coffee shop yang ada di Pangkal Pinang semuanya saling berkembang. Terus yang kedua harapannya potensi daerah yang belum keluar bisa kita manfaatkan, apalagi pasca timah ini ya. Kenapa nggak ada petani-petani yang kita makmurkan juga. Terus yang ketiga ya harapannya Disperindak Kop UMKM yang sudah luar biasa menyediakan fasilitas kepada UMKM, artinya pemerintah turun serta membantu UMKM ini bisa melanjutkan program ini karena programnya sangat bermanfaat. Walaupun tahun depan bukan kami lagi, tapi harapannya teman-teman yang belum pun kebagian manfaat kehadiran pemerintah di situ. Terus saya boleh promo nggak Pak? Boleh dong. Nah, kebetulan silakan. saya Emang ini- ini ajangnya ini Bang. Ya, silakan Bang. Ini promosi kebetulan Void Coffee per hari ini kita ada program Everyday is Tumbler Day untuk meningkatkan kecintaan kita kepada dunia. Kami berikan diskon 10% setiap hari bagi para pecinta kopi yang
ingin ngopi di sana dengan membawa tumbler sendiri. Wah, Setiap hari, gitu. Setiap hari. Iya, Tepuk tangan dulu dong. Nih luar biasa nih. Memang pelaku-pelaku UMKM itu harus kasih diskon-diskon seperti ini yang ditunggu oleh masyarakat gitu ya. Kalau bisa benar tadi setiap hari. Tapi memang harus bawa tumbler sendiri ya Bang ya. Iya. Itu syaratnya ya. Bawa tumbler sendiri. Bebas tumblernya mau tumbler apapun. Kalau dia bawa yang 2 liter diisi 2 liter nggak? Nanti kita beli yang literan. Ada itu contohnya yang literan nanti. Oh direkomendasikan yang itu gitu ya. Nah ini ada produknya nih. Ya, waduh. Nah ini yang di tangan saya namanya apa Bang? Itu matcha, kebetulan split ice. Karena kalau kita kirim-kirim pakai Grab sama ojek, biar nggak meleleh dan rasa otentiknya masih dapat, rasa premium matchanya masih dapat. Ya kita split dengan ice-nya. Itu matcha. Kemudian yang satunya lagi itu ada void latte dalam kemasan 1 liter. Nih bersama Bang Apos. Itu kalau untuk gelas bisa sampai 7-8 gelas. Kalau gelas-gelas standar ukuran 250 ml. Ini harganya berapa? 70.000 saja. Waduh murah nih. Bisa sama-sama teman sambil nongkrong gitu. Nah itu. Tadi bisa berapa gelas Bang? Bisa 7. 7 gelas. Kalau pakai gelas yang ukuran berapa gitu ya? Ukuran Kalau 250 agak-agak ml. kalau ada yang agak-agak gimana bisa sendiri nih ngabisinnya nih. Betul. Aduh luar biasa. Baik Bang Sandi, terima kasih pengalamannya. Ya, sama-sama. Oke. Bersama Kapos nggak terasa kita sudah berada di ujung acara hari ini. Untuk para narasumber hari ini kami ucapkan terima kasih banyak, terutama kepada Ibu Erni hari ini walaupun libur tapi masih menyempatkan waktu untuk datang nih. Saya tekankan terus Bu, libur tapi kerja, libur tapi kerja. Siapa tahu kan nanti didengar Pak Andika. Harus ada bonusnya Pak Andika. Baik bersama Bang Kapos, saya Rizky Wardianti pamit undur diri. Sampai jumpa di dialog ruang tengah selanjutnya.